Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu terkait warisan, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang al-huquq muta'alliqah bisyarikah. Itu hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang syurut al-irth, yaitu syarat-syarat warisan, yang mana syarat ini merupakan hal yang terpenting. Ketika tidak ada syarat, maka orang itu tidak mendapatkan warisan. Sebagaimana sholat, di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci, berwudu. Ketika orang itu melakukan sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan warisan. Ia memiliki syarat. Apa itu syarat? Syarat secara bahasa artinya adalah al-alamah, itu tanda. Di antaranya adalah asyrat as-sa'ah, itu tanda-tanda kiamat. Kemudian asyarat secara istilah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adam li dzatihi. Artinya adalah apa yang ketika ia tidak ada, maka yang dituju juga tidak ada. Artinya ketika tidak ada syarat, maka apa yang dituju juga tidak ada. Tapi tidak mesti ketika dia ada, kemudian yang dituju itu pasti ada. Misalnya adalah meninggalnya ahli waris atau hidupnya ahli waris ketika seseorang itu meninggal. Artinya dia meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris. Ini merupakan sebuah syarat. Syarat ahli waris akan mendapatkan warisan adalah ketika ada orang yang meninggal. Mewarisnya meninggal. Maka ketika tidak ada yang meninggal, maka tidak ada harta yang menjadi warisan. Wa yalzam min adami hadha syarat adam al-irth. Maka sudah pasti harus ketika tidak ada syarat ini, syarat yang meninggal, maka tidak ada warisan di sana. Akan
Akan tetapi, wala yalzam min wujudi hadha syarat wujudul irth. Dan tidak harus ketika ada syarat, otomatis ada warisan. Maka hukum syarat di dalam hukum-hukum syar'i adalah perkara yang harus. Seorang itu akan mendapatkan apa yang ia inginkan ketika ada syarat dan tidak adanya penghalang. Di antaranya juga adalah warisan. Ia tidak akan mendapatkan warisan kalau tidak terpenuhi syarat-syarat mendapatkan warisan. Atau syarat-syarat mendapatkan warisan itu ada, tapi tidak otomatis dia akan mendapatkan warisan kalau ada pencegah-pencegahnya. Ada penghalang-penghalang dari mendapatkan warisan. Ini berbeda dari satu mayit, dari satu orang yang meninggal kepada yang meninggal yang lain. Maka syarat dari warisan secara umum itu terbagi menjadi 3. Ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah tahaqququ hayatil waris ba'da mautil muwarris. Yaitu benar-benar ahli warisnya itu hidup setelah meninggalnya al-muwarris. Yang meninggal, mungkin bapaknya meninggal dan dia hidup. Al-waris ini hidup. Yang kedua, tahaqququ mautil muwarris. Benar-benar pasti ada meninggal al-muwarris. Yang mewariskan harta itu, yang meninggalkan harta tersebut, dia betul-betul meninggal. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bil muqtada lil irth. Yaitu kita mengilmui yang terkait dengan warisan tersebut. Artinya ini siapanya ini? Harus diilmui. Oh mungkin ini anaknya, mungkin ini keponakannya, mungkin ini cucunya, atau ini kakeknya, atau bapaknya. Harus diketahui. Wa hadhihi syurut minha ma yarji'u ila man yantaqilu minhu al-mal. Sesungguhnya syarat-syarat ini diantaranya ada yang kembali kepada orang yang berpindah darinya harta, itu meninggal. Karena orang kalau sudah meninggal, maka hartanya akan berpindah ke orang lain. Itu ahli warisnya, ke anak cucunya. Wa huwal malikul awwal, yaitu orang yang memiliki harta yang pertama. Seorang ayah ini dia memiliki harta. Dia memiliki sawah mungkin, atau memiliki rumah, atau memiliki kendaraan, atau memiliki uang. Ini adalah orang yang pertama. Fala budda minal ilmi bintihai hayati. Harus kita ketahui akhir hidupnya kapan. Artinya kapan dia meninggal. Au ma nazala manzilatal ilm. Atau apa ya? Sama kedudukan dengan ilmu. Hanya dihukumi meninggal. Seperti orang mungkin sudah menghilang dia selama 90 tahun. Yang orang-orang seumur dia bisa kita katakan tidak hidup. Maka ini bisa dihukumi sebagai orang yang meninggal. Kenapa demikian? Li'anna mulkahu baqin madama hayyan. Karena kepemilikannya itu masih selama dia masih hidup. Nah, ini yang sekarang banyak kita melihat masih hidup yang punya harta sudah berlomba-lomba bagaimana membaginya. Mungkin karena dia sudah tua, dia sudah tidur di atas ranjang rumah sakit, sudah bisa bergerak, hartanya sudah habis terbagi. Padahal dia masih memiliki harta tersebut. Harus betul-betul dipastikan dia sudah meninggal. Karena selama dia masih hidup, kepemilikan harta itu masih miliknya. Wa min hinin tantahi hayatuhu tantahi milkiyatuhu. Ketika seorang sudah habis nyawanya, artinya sudah dia meninggal,
maka juga habis juga kepemilikannya. Akan berpindah kepemilikan tersebut kepada ahli warisnya. Idzan, famautuhu syartun liwirasatil mali anhu. Maka dengan sebab demikian, meninggalnya itu merupakan syarat akan diwariskan hartanya, akan diambil hartanya oleh ahli waris. Ahli waris sebagai syarat, dia harus betul-betul meninggal. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa min hadhihi syurut ma yarji'u ila man yantaqilu ilaihi al-mal bil wirasah. Di antara syarat ini juga ada syarat yang orang akan berpindah hartanya kepada dia, kepada ahli waris yang akan menerima dari si mayit. Dia juga ada syaratnya. Sebagaimana syarat orang yang meninggal atau akan berpindah hartanya ketika orang itu meninggal, pemilik pertama, maka kita juga menyaratkan bahwasanya orang yang akan menerima harta tersebut betul-betul dia hidup. Betul-betul dia hidup. Itu ahli waris itu. Karena apa? Li'anna tamalluka yustaratu lahul hayat. Karena kepemilikan harta itu syaratnya dia hidup. Yang berikutnya, wa min hadhihi syurut ma yarji'u ilal hakim. Di antara syarat ini ada yang kembali kepada hakim. Karena hakimlah yang akan menghukumi berpindahnya harta tersebut dari pemilik pertama kepada pemilik yang lain. Nah, hakim yang akan memindahkan hartanya dia harus tahu apa hubungan yang meninggal ini dengan yang hidup. Apakah ada hubungan kekeluargaan atau hubungan pernikahan atau hubungan wala. Maka sebab-sebab mendapatkan warisan yang pertama itu diketahui oleh si hakim, akan berpindah kepada ahli warisnya. Bisa jadi itu ada orang yang tidak tahu sehingga dia memberikan yang bukan haknya. Apabila sebab tersebut adalah kekerabatan, ada hubungan darah misalnya, maka hendaknya diketahui apa jenisnya. Hubungan darah itu kayak apa? Karena hubungan darah antara si mayit dengan yang masih hidup, orang yang meninggal dengan masih hidup itu berbeda. Bisa jadi ya bapaknya, bisa jadi ya anaknya, bisa jadi ya cucunya. Kemudian juga setelah dia mengetahui hubungan tersebut memiliki derajat, memiliki tingkatan satu sama lain, sehingga di sana ada orang yang akan terhalang mendapatkan karena ada orang yang lebih dekat. Harus diketahui. Misalnya ketika ada orang meninggal, dia punya anak laki-laki, kemudian dia punya cucu. Nah, siapa yang didahulukan di sini harus diketahui. Siapakah yang mendapatkan warisan tersebut? Maka orang yang jauh terhalang oleh orang yang lebih dekat. Ini harus diilmu. Kemudian juga apabila sudah lengkap semua syarat-syarat untuk seorang mendapatkan warisan, ada yang meninggal sudah jelas, kemudian yang masih hidup dari ahli waris sudah jelas, kemudian diketahui siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih jauh, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, maka juga harus diketahui ada penghalang atau tidak. Karena bisa jadi ia dekat, bisa jadi ia anaknya misalnya, tapi dia agamanya berbeda dari yang meninggal. Ini adalah penghalang. Atau bisa jadi
si anak inilah yang membunuh orang tuanya. Inilah penghalang. Harus dibaca semua, dilihat semua. Karena kalau ada penghalang mendapatkan warisan, maka walaupun syaratnya itu lengkap, karena ada penghalang, menjadikan ia tidak mendapatkan warisan. Atau bisa jadi penghalangnya tersebut adalah penghalang yang tidak menghalang dia secara total mendapatkan warisan. Bisa jadi penghalang tersebut adalah hanya sekedar mengurangi jatah warisan dia. Mestinya dia mendapatkan setengah dari warisan. Ternyata dia mendapatkan kurang dari setengah. Itu semuanya harus diilmui, harus diketahui, diilmui siapa orang-orangnya, diilmui cara membaginya, siapa yang berhak di antara mereka, diketahui siapa yang dekat, siapa yang jauh, diketahui siapakah yang ada sebab-sebab terhalang dari warisan, siapakah yang bersih dari penghalang-penghalang dari mendapatkan warisan. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang masalah syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama adalah al-waris itu betul-betul hidup. Yang kedua, al-muwarris betul-betul sudah meninggal. Yang ketiga, ilmu tentang warisan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم